Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang memberi hidup dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita boleh ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur sebab Tuhan memelihara hidup kami. Sungguh kami boleh melihat kasih karunia Tuhan terus dinyatakan atas hidup kami. Betul masih ada badai dalam kehidupan kami, masih ada pergumulan, masih ada masalah yang harus kami jalankan, yang harus kami hadapi, yang harus kami lalui. Tapi bersama dengan Tuhan, tatkala kami merenungkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan akan seluruh janji-janji Tuhan. Karena itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami melalui Roh Kudus-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara ini kasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat 7 dan ayat 8, firman Tuhan bilang seperti ini. Keluaran 3 ayat 7, firman Tuhan bilang seperti ini saudara. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Tahukah saudara bahwa kita punya Allah yang memperhatikan? Alkitab di sisi lain mengatakan mata Tuhan menjelajah ke bumi, mencari orang-orang yang berharap berseru kepadanya untuk memberikan kekuatan. Bahkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, Dia Allah yang memperhatikan setiap kesengsaraan umatnya. Dia Allah yang memperhatikan setiap tetes air mata umatnya. Dia Allah yang memperhatikan setiap seru doa umatnya. Dia Allah yang memperhatikan. Bahkan selanjutnya firman Tuhan katakan begini, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini engkau merasa ditinggalkan seorang diri, kalau hari-hari ini engkau merasa berjuang seorang diri, saya mau ingatkan buat saudara hari ini bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraanmu. Tuhan mendengar seruanmu, Tuhan mengetahui penderitaanmu. Kalau Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar dan Tuhan mengetahui setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, apalagi yang mesti kita takutkan? Itu sebabnya yang perlu kita lakukan tatkala kita menghadapi kesengsaraan, menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan, yang perlu kita lakukan adalah berseru. Berseru kepada Tuhan. Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan memperhatikan hidup kita. Amin saudara. Tuhan melihat setiap apa yang menjadi kesulitanmu. Tuhan tahu bahwa suamimu belum pulang sampai hari ini. Tuhan tahu bahwa istrimu menjadi istri pemberontak. Tuhan tahu anak-anakmu masih jauh dari Tuhan. Tuhan tahu bahwa ekonomimu sedang mengalami kegoncangan. Tuhan tahu engkau belum kunjung sembuh sampai hari ini. Tuhan tahu dan engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Alkitab jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee, saya rindu mengingatkan kepada setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani setiap pagi, untuk mengingat selalu bahwa Tuhan care, Tuhan peduli, Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan apa yang menjadi seruan saudara. Apa yang menjadi penderitaan saudara? Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Sekarang yang jadi pertanyaan, maukah kita datang sama Tuhan? Maukah kita berseru kepada Tuhan? Karena Dia Allah yang tetap memperhatikan kita. Tatkala semua orang sudah pergi meninggalkan kita, Dia Allah yang mendengar setiap seru doa kita. Dia Allah yang mengetahui kedalaman isi hati kita. Tangisan-tangisan yang mungkin tidak dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Tapi Tuhan tahu ketika hati kita menjerit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo berseru kepada Tuhan. Ayo pegang setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia memperhatikan.
Dia mendengar seruan kita. Dia mengetahui penderitaan kita. Bahkan Keluaran pasal 2 ayat 24 dan ayat 25. Alkitab mencatat seperti ini, saudara. Allah mendengar mereka mengerang. Allah mendengar mereka kesakitan. Allah mendengar seruan mereka tatkala mereka mengalami penderitaan. Allah mendengar mereka. Itu sebabnya setiap pagi saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo berdoa. Ayo renungkan firman. Ayo menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ada upah dalam setiap jerih lelah yang kau lakukan untuk mencari Tuhan. Jangan justru ketika ada masalah kita semakin jauh dari Tuhan. Ada masalah justru kita semakin kecewa dengan Tuhan. Mana katanya Tuhan tolong saya. Mana katanya Tuhan pasti bela saya. Akhirnya kita mulai jauh dari Tuhan. Ayat selanjutnya Alkitab bilang Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, kita bersyukur. Karena kita punya Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Kita bersyukur tatkala semua orang mengacuhkan kita. Tatkala semua orang tidak mempedulikan hidup kita. Tatkala semua orang pergi meninggalkan kita. Ada satu pribadi. Dan pribadi itu mengatakan, aku memperhatikan engkau. Aku mendengar seruanmu. Aku mengetahui setiap penderitaan. Mari kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, apa yang menjadi kecemasan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kita hari-hari? Saya ajak setiap umat Tuhan, ayo datang berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dibuang Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengar seruan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan lihat pembelaan Tuhan. Kita akan lihat campur tangan Tuhan. Kita akan lihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Dia Tuhan yang memperhatikan. Dia Tuhan yang mendengar seruan kita. Dan dia Tuhan yang mengetahui setiap apa yang menjadi isi hati kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Betul kami masih punya kelemahan. Kami masih banyak kekurangan. Kami seringkali jatuh dan jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau memperhatikan ketika kami berseru. Engkau melihat tatkala kami mengerang kesakitan, kami mengalami penderitaan, kami mengalami kesusahan hidup. Dan kami datang kepada Tuhan, kami tahu kami tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami. Kalau selama ini kami jauh dari Tuhan, tapi kami datang hari ini kepadamu. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membuang kami. Tuhan selalu menggendong kami, memulihkan keberadaan kami. Hamba berdoa buat setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami merenungkan firman-Mu, kami berdoa sebab kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Kami merenungkan firman Tuhan, kami berdoa setiap pagi karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhanlah yang memampukan kami untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan kami. Karena itu hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus. Biar mereka selalu mengingat firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang memperhatikan keberadaan mereka. Engkau Allah yang mengetahui setiap penderitaan dan kesusahan mereka. Dan Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan hamba mengucapkan berkat. Haleluya. Amin.